Ada tulisan Mas. Ya. Dulu 2020. Oke. Sebelum Covid 2018. Oke. Ya, 19 itu. Itu pernah Mister ikut training. Trainingnya itu apa? Kami sesi pelatihan 2 hari. 2 hari. Yang mana 2 hari itu kebanyakannya kegiatannya apa? Gerak. Jadi gerak. Nah, gerak itu benar. Jadi gerak itu kita. Nah, gerak penting. Gerak semuanya. Gerak. Ya, boleh. Boleh lompat-lompat juga boleh. Ya, boleh. Ya, boleh boleh. Ya, semangat. Gerak-geraknya pendinginan, santai. Santai. Ya, boleh. 1, 2. Itu Nah, pemanasan. cukup. Semuanya ke depan. Pegang pulang tangannya, pegangan tuh. Ya. Ya, dikit boleh sebentar. Ya. Nih setelah seharian jadi biar nggak capek. Nanti diputar. Balik ke depan, boleh. Ya. 3 detik pertama boleh kita pijat temannya. Ya. Balik kanan, gerak. Ya, pijat kali. Disebutkan sebuah hadis, "Mayuridillah bi khairan yafaqihu fid-din." Kata Allah disebutkan sebuah hadis, siapa yang aku cintai, yang aku sayangi, siapa itu? Barang siapa yang aku pahamkan, aku dekatkan dia dengan adji. Apa adji? Agama. Kita belajar tentang agama. Agama apa? Berarti Allah sayang. Tapi kalau jauhkan dengan agama, gabung dengan yang baik-baik, gabung dengan guru-guru, itu syirik. Berarti apa? Mungkin dijauhkan dari surga. Alhamdulillah kita didekatkan dengan agama. Malaikat ini semuanya ada di kita. Doa ya. Semangat semuanya. Oke, guys, pernahkah kalian menyaksikan orang tua membeli alat elektronik? Oke. Yang pernah beli sendiri ada? Saya apa? Beli kipas. Kipas apa? Elektronik. Portable apa? Oh,
barunya. Melihat SD lucu juga. Melihat SMA lucu. Berarti hidup kita itu apa? Lucu. Jangan diambil. Jangan diambil. Stres jangan ketawain aja hidup itu. Biar hidup itu tidak galau. Orang Islam itu harus selalu bahagia. Selalu banyak masalah apapun itu, dimarahin apapun itu, sedih dengan siapapun itu, selalu bahagia. Kalau lucu aja katanya. Hina manapun, tapi tetap serius juga. Tapi apapun masalahnya, apapun happy-nya, tetap bahagia. Baru berapa ya? Jawab. Nah, apapun masalahnya, jawab. Ya betul, tadi ada katanya buku tunjuk ya. Ya, enggak ditulis belum. Ada apa lagi nih? Betul. Ada apa lagi? Buku panduan. Boleh, ini catatan-catatannya ya. Ini apa nih? Garansi. Biasanya lah. Nah, oke. Sekarang saya tanya. Ada buku petunjuk loh. Tadi katanya. Nah, buku petunjuknya apa yang bermanfaat? Kenapa harus ada? Supaya tahu jangan pakai. Angkat tangan boleh. Gantian. Supaya tahu jangan pakai. Thank you. Zam. Tahu informasi tentang barang. Fungsinya mungkin Zam ya. Oh ini tujuannya ini. Boleh. Thank you. Oke. Biar mudah memasangnya. Jelas, clear. Oke. Tidak cepat rusak. Salah pasang nanti ya. Pas rusak. Ya. Yang lain ada? Sudah. Oke, betul sekali. Ya, manfaatnya memahami cara penggunaan tadi diikuti. Yo. Nah, agar bisa mengoperasikan. Dua, menghindari kesalahan pemakaian. Ya kan? Salah pasang yo, melakukan sosial risiko. Tiba-tiba menandung. Kenapa? Iya, salah baca buku betul. Next, mengetahui fitur fungsi katanya. Ya, fungsinya. Ya, oke. Ini keuntungannya kalau kita baca buku betul. Next, dampaknya apa? Jadi, kalau pada baca buku tunjuk, kalau bagi barang elektronik, sama apa? Salah menggunakan. Nanti ya. Membuang waktu, ya lah. Membuang waktu. Sapa, coba-coba. 2 jam udah selesai merakit. Nah, tapi kalau baca buku tunjuk, pahami, santai, tenang, ya. Habis itu apa? Cepat kita. Ya. 3, risiko bahayanya kurang juga, ya. Masa apalagi listrik rawan. Nah, jadi hati-hati. Next. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Apa yang sumber hukum Islam? Nah, boleh. Sambil dicatat. Sumber hukum Islam itu ialah suatu rujukan. Nah, sama kayak buku petunjuk tadi namanya. Nah, kalau kita ada buku petunjuk susah nanti salah-salah ya. Sama kalau dalam Islam, kalau nggak menggunakan hukum sumber ini nih, berat kita hidup. Ya, kita nanti galau terus. Sedikit masalah mentalnya down. Aku mending berhenti dari sekolah. Mending aku kabur aja ah. Nah, sedikit aja dimarahin Ustaz, langsung kabur. Sedikit aja disindir teman, diepek teman, bunuh diri, langsung bunuh diri, itu kan? Siap kabur. Berarti sumber hukum Islamnya belum belajar. Kalau belajar ini, insya Allah semuanya Pak. Iya sedikit aja dimarahin sama teman. Temannya bestie nih, tiba-tiba menghina dia, tiba-tiba sekali dia ada masalah, langsung apa? Iya, ini nggak mau lagi apa ya? Nggak mau lagi memperhatikan, nggak mau lagi perhatian kawan-kawan dari apa? Sekali udah kelas, jangan ya. Karena setiap orang itu pasti ada kurangnya ya. Nah, besar api kayak gini ada kurangnya kan? Banyak besar api. Kalian? Ada. Dan sama-sama kita melengkapi ya. Sama lah besar api dan besar tonik. Ya. Beda, mukanya beda. Gandeng siapa? Kalau ada besar tonik, tergantung
mencintai Mister. Siapa yang nama? Oh, salah. Oke ya. Jadi buku petunjuk itu sama dengan sumber buku rujukan kita, buku petunjuk kita. Apa aja itu? Ada yang tahu kira-kira apa? Al-Quran. Hadis. Ada yang lain? Kita kuning. Kita kuning. Oke. Ulama. Oke, boleh. Ya. Satu. Sumber rujukan kita nih. Kalau mau enak, nyaman, apapun masalahnya, apapun profesi kalian, ada 3. Kau berrujuk ketiganya. 1. Ada namanya Al-Quran. Al-Quran dia. Kalau ada Al-Quran dia. Jangan takut sama siapa? Setan. Nah, takutnya sama siapa? Allah. Kalau malam-malam ada bunyi-bunyi, "Woi, berhenti kau, aku takut sama Allah aja." Itu imannya kuat benar. Keren. Ya. Habis nonton hantu, ada putih-putih belakang, ambil. Kenapa? Gak ada takut kamu. Ya. Tapi hati-hati kalau pas yang tadi kawan, pas kena lempar kawan. 2 ada namanya hadis. Ketiga apa? Ijzi. Oke. Pertama ini nama-nama Al-Quran. Jadi jangan terkejut. Ada yang menyebut itu adalah Al-Furqan. Itu namanya kitab Furqan. Itu susah tuh. Oh, apa itu? Itu bukan Quran kami. Jangan. Berhenti dulu. Kita mungkin berluas ilmunya. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada nama-namanya. Contoh, Mr. Alfi, Muhammad Alfi Hidayat. Bisa dipanggil apa aja? Hidayat bisa. Jawab. Muhammad bisa. Alfi bisa. Hidayat. Al bisa. Al. Nah, contoh namanya Muhammad Zaki Amin Maulana. Nah, Kiki. Bisa dipanggil apa? Kiki bisa. Kiki simpel. Emir bisa. Ahmad bisa. Ahmad bisa. Maul. Banyak ada? Banyak. Nah, sama ada orangnya. Ya. Ada beda drastis. Namanya Muhammad Masyhur. Panggil Alek. Siapa nama kamu? Nama saya Alexa. Nama lengkapnya Muhammad Masyhur. Kemana hubungannya? Gak apa-apa, memang saya suka. Oh ya sudah. Yang penting intinya apa? Suka dulu. Kalau nggak suka jangan. Bahaya. Box mana box? Nah, suka nggak dia? Ada. Enjoy, yuk santai. Ya. Next, 1 ada namanya Al-Quran itu namanya Al-Furqan. Al-Furqan. 2 apa? Al-Haq. Oke. Ketiga apa? Al-Hikmah. Keren. Oke. Ada namanya apa? Al-Huda. Keren. Apa namanya? Asy-Syifa. Syifa. Namanya Syifa. Mungkin dari nama-nama Al-Quran. Boleh. Al-Dzikr. Al-Dzikr. Boleh. Al-Dzikr. Boleh. Nah, itu nama-nama Al-Quran. Nah, ini boleh di bahasa Indonesia. Al-Furqan, Al-Huda, Al-Hikmah, apa lagi? Asy-Syifa. Al-Huda, Asy-Syifa, Al-Dzikr. Al-Furqan itu apa? Pembeda yang salah dan benar. Itu apa namanya? Al-Furqan. Nah, jadi Al-Quran ini disebut juga dengan Al-Furqan. Jangan terkejut tadi. Ada ustaz, ada guru yang menyebut itu adalah kitab Al-Furqan. Nah, nggak salah. Karena memang dalilnya ada. Ya. Al-Furqan itu pembeda yang benar dan salah. Apa itu Al-Quran? Al-Haq, apa Al-Haq? Kebenaran. Jadi kalau mau cari yang benar, yang betul, itu apa? Al-Quran nyarinya. Haq. Fala yaqul haq. Auliyas. Oh, Nabil Reng.
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, may yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah ya baik atau diam. Nah, lanjut. Al-hikmah, apa al-hikmah? Hikmah atau bijak, wise. Jadi kalau mau nyari atau bahasa kita sekarang itu disebut apa ya? Orang bijak, sekali ngomong tuh ada enak didengar, ada aja hikmahnya, ada aja manfaatnya. Itu manusia, tapi sebaik-baiknya itu apa? Al-Qur'an, bijak banget dulu. Contohnya, Ustaz paling ingat ya dari dulu sampai sekarang. Asa'an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Apa artinya itu? Seakan-akan kamu menyukai sesuatu, padahal itu apa? Tidak baik. Sebaliknya, seakan-akan kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik. Kasih misal contoh, dia paham maksudnya apa? Apa? Kasih misal contoh. Sabu. Maksiat. Oke. Contohnya apa? Maksudnya apa? Maksiat apa? Zina, pacaran. Apa? Pacaran. Oke. Maksudnya apa pacaran? Pacaran. Kamu Dia suka pacaran, itu nggak baik buat dia. Tapi terus dia nggak suka sholat, padahal sholat itu baik buat dia. oke. Minum alkohol. Oke. Itu yang negatif. Coba yang positif apa kira-kira? Contohnya apa? Makan sayur. Oke, makan sayur. Maksudnya apa? Makan sayur gak suka, tapi sebenarnya itu bagus buat tubuh. Oke. Juara lomba. Juara lomba. Maksudnya apa? Kayak bisa kalau saya juara jadi sombong, jadi Allah. Ini kan sama Allah kan. Oke. Boleh. Mungkin begini. Kadang kita merasakan kok gak diberikan ke aku ya orang tuanya itu. Orang tuanya kaya, hebat, ganteng. Tapi kok gak jadi orang tua aku? Astagfirullah. Sedangkan orang tua aku ada yang kurang, ada yang ini, ada yang apa. Yakinlah bahwasanya orang tua itu yang terbaik. Kenapa? Mungkin kalau kamu jadi orang anaknya dia nggak pas mungkin. Mungkin nggak tepat buat kamu. Yakin aja. Atau misalnya doa nggak dijawab sekarang. Sampai ternyata lulus kuliah baru dijawab. Contohnya apa? Mau apa kalian? Astronot. Yang lebih mudah apa? Yang lebih mudah. Dapat mobil. Mobil. Nggak dikasih, dipaksa sama atau mama. Kira-kira kejahatannya apa kalau bisa digunakan sekarang? Ditilang. Rawat kecelakaan. Coba. Tapi kalau sudah habis kuliah lebih aman. Kita tidak ikut emosian. Ada sedikit yang membalap bilang, punya motor panas, balas. Nah, bisa. Tapi kalau kita sudah emosi, sudah santai, paham, ada banjir, mobil membalap ke muka bilang, mobil, panas bilang balas. Nah, itu apa? Mungkin belum tepat. Yakin makanya. Apapun yang dikasih sama Tuhan pada kita itu yang terbaik. Ketika gagal, gak masuk nilai olimpiade, mungkin tahun depan berusaha. Sekarang mungkin apa? Disuruh belajar lagi, coba lagi. Paham? Itu contoh quotes kata-kata yang bisa suka digunakan banyak sekali. Ya. Next, al-hikmah. Namanya apa? Hikmah. Terus al-huda apa huda? Jangan jadi petunjuk, bingung-bingung. Nah, makanya kalau baca Quran usahakan juga baca artinya. Baca artinya biar pahamnya. Ya. Makanya penting belajar Bahasa Arab. bahasa Arab. Ya. Biar apa? Biar paham. Bisa
sambil menjelaskan dikitnya. Jadi Al-Quran itu dari segi bahasa saja artinya apa? Bacaan. Terus dari segi istilah, kalamullah, apa kalamullah? Perkataannya Allah. Nah, jadi bukan perkataannya manusia, bukan perkataannya Nabi Muhammad, tapi ini perkataannya Allah. Nah, melalui perantara ada cara-caranya. Satu, kalam itu apa? Kalam artinya perkataan Allah, perkataannya Allah. Jadi Al-Quran itu perkataannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi siapa yang menerima? Nabi Muhammad ini. Dalam bahasa Arab. Nah, jadi kan ada bahasa Cina, bahasa Banjar nggak ada. Bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, jadi penting belajar bahasa Arab. Oke. Tapi terjemahannya boleh bebas. Bahasa masing-masing. Bahasa Inggris ada nggak? Ada. Bahasa Indonesia ada nggak? Ada. Itu untuk memudahkan ya. Bahasa Banjar ada nggak? Ada. Apa namanya? Terjemahannya bahasa Banjar. Ada nggak orang yang nggak bisa bahasa Indonesia? Ada. Ente ke kampung-kampung, ke desa-desa ada yang nggak paham. Ngapain lo? Bahasa Indonesia lo. Tapi di sana apa? Ada bahasa Banjar memudahkan untuk menerjemahkan nama kami ini. Ditulis dalam mushaf. Nah, mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, jadi Al-Quran itu dalam mushaf. Nah, jadi mushaf itu apa? Mushaf itu lembaran atau kertas. Nah, ditulis di mushaf dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu ada. Al-Fatihah itu juz berapa? Juz 1. Kalau An-Nas juz 30. Ya, An-Nas, surah An-Nas. Membacanya merupakan ibadah. Jadi ibadah kalau kita menyebutnya. Nah, disebutkan di sebuah hadis satu huruf kita baca sama dengan apa? Dia tahu? 10 kebaikan. Nah, jadi kalau kita baca 3 huruf, 30 kebaikan. Apa kebaikan itu? Ulama katakan kebaikan itu apapun itu bentuknya. Kesenangan, teman yang datang tiba-tiba traktir makanan. Ya. Kita nggak tahu. Tiba-tiba ada guru yang baik dengan kita, ya. Ada yang menjamin polpes, itu kebaikan. Itu ada nggak kamu diperbaiki sama teman? Mungkin dia ada sebabnya apa? Ibadahnya. Paham maksudnya? Nah, terus mukjizat Rasulullah. Nah, mukjizat tahu mukjizat? Apa itu mukjizat Nabil? Yang itu khusus untuk orang itu. Khusus orang itu. Oke, berikan saja contoh khusus orang itu apa mukjizatnya? Itu Nabi apa yang Muhammad bisa berdiri lah. Maksudnya apa mukjizatnya? Bisa apa tongkatnya? Tongkatnya bisa berubah jadi ular. Tongkatnya bisa berubah jadi ular. Selain itu tongkatnya itu bisa apa? Wah. Bisa nggak tongkat olahraga? Nggak bisa kan? Tapi mukjizat itu keajaiban. Nah, ya orang berjalan di Banyu, mungkin nggak berjalan di Banyu? Tapi dia bisa mungkin? Bisa. Dikasih sama Tuhan. Kalau untuk Nabi namanya apa? Mukjizat. Ya. Kalau manusia biasa namanya apa? Karomah namanya. Ada orang yang berhilang, tiba-tiba timbul di ruang setonik, bila. Nah, mungkin ini dikatakan ini. Ya, apa? Benar ada. Karomah jelas. Tapi itu khususan. Nah, kalau kita masih belum bisa, kayak wali itu kan. Percaya nggak percaya? Benar ada. Ya lah. Nah, tapi tetap meyakini yang goib. Apa yang goib? Nah,
dijawab di sini apa? Ada tempat wafatnya kuburnya Nabi. Biasanya orang kalau umroh haji itu kemana? Ke Mekah dan Madinah. Ya makanya semoga kita yang di dunia ini diberikan kesempatan hidup panjang umur bisa berumrah dan haji semuanya. Karena kalau sudah berangkat ke sana itu sosoknya sejarah-sejarah Islam itu kebuka. Ini ternyata ini ada Badar, gunung ini tempat-tempat dulu perang, keren. Terbuka melihat Ka'bah, nangis. Itu salah satu doa yang mustajab. Apa mustajab? Dikabulkan. Kan ada waktu, ada tempat. Kalau waktu kapan yang bagus? Antara aja dan iqamah. Waktu kapan lagi? Setelah asar Jumat, mustajab. Lailatul Qadar malam 23. Kalau tempat, apa tempat? Ka'bah Madinah. Nah itu tempatnya. Satu kali sembahyang di Mekah sama dengan 100 derajat. 1000 kali sembahyang di Madinah. Kalau di Madinah sekali sembahyang kita di Madinah sembahyang zuhur Allah dan itu di mana jalan sama dengan 1000 kali sembahyang di kita sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1000 kali. Itu di mana? Di Mekah. Tapi kalau di Madinah ada Baitullah itu berapa kali? 1000 kali. Sorry, ada duit bisa. 1000 duit. Itu di Mekah. 100.000 di mana? Madinah. Makanya orang yang berangkat ke sana orang-orang pilih. Bayangkan ya Pak, dilipat gandakan ya Allah. Makanya umur Nabi berapa? 60 tahun. Kalau Nabi-Nabi yang sebelumnya 100 tahun, 1000 tahun. Nabi masih Islam dan 199 tahun, Nabi Muhammad dakwah ya. Itu 100 tahun. Nabi Muhammad kita berapa? Cuma yang pertama kali masuk surga siapa nanti? Umatnya Nabi Muhammad, kita diberi Tuhan. Bangga gitu. Senang. Makanya kita bersyukur dan semangat belajar Islam karena kita pertama masuk Islam. Masuk surga. Semangat semuanya. Oke. Dan petunjuk bagi manusia ya. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kasih bisa pertanyaan satu boleh? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister minta conclusion. 2 orang, silakan katakan. Belajar apa hal yang baru? Belajar apa hari ini? Yang seperti ini? Silakan, katakan raise hand. Apa hal yang baru kamu pelajari? Yang gimana? Jadi pelajaran kita hari ini tentang sumber hukum Islam. Juga sumber hukum Islam itu terbagi 3. Pertama Al-Quran, kedua hadis, dan 3 ijtihad. Oke, siap. Pelajaran baru juga tentang nama-nama Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu punya 6 nama selain Al-Quran. Juga asal kata Al-Quran, juga pengertian-pengertian tentang Al-Quran. Oke, thank you Mahdi. Close. Kebalik. Mekah 1000. Oh, Mekah 1000. Madinah 1000, Mekah 100.000 ya. Baru tahu saya. Oh siap. Ya, yang baru tahu jadi motivasi buat nabung, buat berdoa banyak-banyak. Makanya Mister Tukal biasa doa. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari diri salam lagi. Ada doa tuh. Kenapa? Karena sih kita nggak tahu 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Bisa tiba-tiba di kampung doa kita kenapa? Bisa berziarah ke Mekah dan Madinah kan? Di antaranya amalan kumpul juga. Dan bisa. Bagus. Kalau kau mau umrah, punya kau gambar Ka'bah dan gambar kubur Rasulullah di kamarmu atau lemarimu dan pandangi itu Bismillah semoga
2 tahun akan datang tiba-tiba mama ngajakin, tiba-tiba abah ngajakin, oh berangkat kau. Mister berangkat suruh ketika di gigs senang Mister. 2019an sebelum covid kan saya sebelum covid berangkat Mister. Senang nggak? Itu puncaknya kesenangan Mister. Wah doa aku dijabah. Keren. Karena kan waktu ya lah, tempat ya lah. Semangat. Oke, that's all. Semoga ada hikmah dan manfaatnya belajar hari ini. Dan kita dapat pengalamannya. Semoga terbaik semuanya bisa umrah dan haji. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Let's cross our last day and hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you to our teacher. Thank